Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Amerika Serikat memastikan pihaknya tidak ikut terlibat dalam kasus serangan udara yang menewaskan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dalam keterangan pada Rabu 31 Juli hari ini di Singapura mengaku pihaknya sama sekali tidak mengetahui mengenai insiden tersebut. Blinken menegaskan bahwa pentingnya dilakukan gencatan senjata segera di Gaza. Sebagai informasi, Haniyeh tewas dalam serangan yang menargetkan tempat singgahnya di Teheran pada Rabu dini hari waktu setempat. Kedatangan Haniyeh ke Teheran adalah untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden baru Iran, Masoud Pezeshkian. Kantor berita Saudi Al-Hadad mengatakan serangan terhadap Haniyeh dilakukan dengan rudal berpemandu yang diarahkan ke tempatnya menginap. Saat kejadian, Haniyeh dilaporkan tengah tertidur. Kematian tragis Hadiah tentu membuat Hamas murka dan menuding Israel Amerika Serikat di balik serangan tersebut. Pejabat senior Hamas Tahir al-Nunu mengatakan serangan tersebut merupakan penargetan langsung terhadap Haniyeh. Meski begitu, sejauh ini Israel belum memberikan pernyataan untuk mengomentari kematian Haniyeh. Namun, Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu sempat membuat postingan di akun X yang menyebut kematian Haniyeh jadi cara tepat untuk membersihkan dunia dari kotoran. Tak lama setelah Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh terbunuh, Iran langsung menggelar rapat darurat pada Rabu 31 Juli hari ini. Rapat ini diikuti oleh otoritas Iran bersama Korps Garda Revolusi Irak atau IRGC dan digelar di kediaman pimpinan tertinggi Iran Ali Khamenei. Tak hanya membahas penyelidikan kematian Haniyeh, Badan Keamanan Tertinggi Iran juga memutuskan strategi Iran sebagai reaksi atas pembunuhan tersebut. Sebelumnya, Ali Khamenei menuding serangan dilakukan oleh Israel. Khamenei pun menyatakan sudah menjadi tugas pihaknya untuk melakukan misi balas dendam atas kematian Haniyeh. IRGC Iran juga mengatakan pembunuhan ini akan ditanggapi dengan respons yang keras dan menyakitkan. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Iran akan mempertahankan integritas teritorial, martabat, kehormatan, dan kebanggaannya. Pezeshkian menyebut ia akan membuat para teroris penjajah menyesali tindakan pengecut mereka karena membunuh Haniyeh di Teheran. Untuk diketahui, pembunuhan Haniyeh ini hanya berselang beberapa jam setelah Israel menargetkan seorang komandan tinggi sekutu Iran, Hizbullah di Beirut, Lebanon. Kematian Haniyeh ini dikhawatirkan dapat memicu dampak besar di kawasan tersebut. Terlebih jika Iran memutuskan untuk membalas serta Hamas memilih menarik diri dari negosiasi gencatan senjata. Israel hingga kini masih bungkam terkait kematian tragis pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Juru bicara pemerintah Israel, David Mencher, dalam jumpa pers dengan wartawan pun memilih enggan berkomentar terkait peristiwa ini. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan meminta pejabat Israel untuk tidak berkomentar soal kematian Haniyeh. Namun Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu sudah terlanjur mengomentari kematian Haniyeh tersebut. Melalui postingan di akun X pada Rabu hari ini, Eliyahu menyebut peristiwa itu jadi cara yang tepat untuk membersihkan dunia. Menurutnya, dengan tewasnya Haniyeh akan membuat dunia lebih baik. Meski Israel masih bungkam, namun banyak pihak yang mengarahkan tudingan pada negara Zionis tersebut. Anggota kantor politik Hamas, Musa Abu Marzuq, menyatakan pembunuhan itu merupakan tindakan pengecut. Saat ini sejumlah pihak tengah perundingkan untuk melakukan aksi balas dendam atas kematian Haniyeh. Sementara itu, jenazah Haniyeh akan dimakamkan di Doha, Qatar, yang selama ini menjadi tempat tinggalnya.
Kematian Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh secara tragis di Teheran, Iran, memunculkan kecaman keras dari sejumlah negara. Rusia misalnya yang mengutuk aksi keji ini dan menyebut peristiwa tersebut tidak dapat diterima. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov, menyebut tindakan ini akan meningkatkan ketegangan di Timur Tengah, terutama kesepakatan negosiasi gencatan senjata di Gaza. Hal serupa juga disampaikan oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas. Abbas mengutuk serangan ini dan menyatakannya sebagai tindakan pengecut. Lebih lanjut, ia mengimbau warga Palestina untuk bersatu dan bersabar serta tabah dalam menghadapi pendudukan Israel. Abbas kemudian mengatakan mereka mendukung Hamas dan menyatakan harus bersatu. Sementara itu, juru bicara Kemenlu China, Lin Qian, juga turut mengutuk serangan terhadap Haniyeh. Beijing sangat khawatir insiden ini akan membawa ketidakstabilan kawasan lebih lanjut. Lin menambahkan bahwa Gaza harus mencapai kesepakatan gencatan senjata yang komprehensif dan permanen sesegera mungkin. Adapun China baru saja mendamaikan faksi-faksi Palestina yang bersaing, yakni Fatah dan Hamas. Kecaman lainnya datang dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Melalui unggahan Instagram, Anwar menilai pembunuhan ini bisa mengagalkan perundingan gencatan senjata yang tengah diupayakan. Anwar merasa prihatin terkait dengan pembunuhan tersebut yang terjadi di tengah kesengsaraan warga Gaza. Adapun Anwar dan Haniyeh sempat bertemu beberapa waktu lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dr. Basam. Yes, Anwar. Well, I don't know how to express, but we happened to be sitting in the cabinet and the entire cabinet members were shocked at this madness of the Israeli Zionist regime going after people in their bedrooms and torturing people and thinking that they can end this war and aggression in this manner. I understand you and brothers, and Ismail Haniyeh is a great mujahid and a brother. Jazakumullah khairan, Jazakumullah khairan. First of all, Jazakumullah khairan, Akhi Dr. Anwar, and Barakallahu fikum for this contacting us and calling us. Yes, we are still really shocked. This loss, Brother Ismail Haniyeh, is a very, very big loss, not only for the Palestinian people, but for the whole Ummah and for all free people. You are talking about, I know him now for decades. You are talking about a very, very dignified man who sacrificed his whole life for the sake of Allah, for the sake of his Ummah. And I think the most important thing is to continue on the path of Brother Ismail Haniyeh until we, the Palestinian people, get and achieve their big national goals of freedom and dignity and independence, and ending this barbaric behaviors not only against Palestinians. They have crossed all the lines in Lebanon, in Syria, in Iraq, Iran, everywhere. This is a message for for all Muslims and for all Arabs that. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.